Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ifta Istiani, PPG dalam jabatan tahap 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 255333804. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja Mapel Bahasa Indonesia pada kelas 8 di MTS Negeri 2 Klaten. Sekian video perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di kelas ya, dipersilakan dulu doa untuk belajarnya. Silakan Mas Rizal. Sikap doa. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Guru mulai mengaksen ya. Yang pertama, guru aksen. Perhatikan. Aisyah Cahya Hidayah. Alessa Putra Perdana. Ayu Nur Rahma. Cinta Aprilia Anggraini. Dava Rizky Saputra. Dimas Iksan Nugroho. Zaki Anifas Haisal Nugroho. Evan Fadli Ramadan. Fatimah Miftahul Jana. Dari Dimas Pangestu. Muhammad Damat Ikrami. Muhammad Abduluddin. Nafatul Husna. Naila Mufida. Nasya Deviana Putri. Dimas Putri Impian. Nizam Khairul Isam. Nurul Afifah. Kaulan Syahdidan. Sifatul Rizki. Selamat Dwi Angga. Tegar Nur Rahman. Uswatun Nisa Solihah. Zaimah Mailantika. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan ya. Oke. Anak-anak, langsung saja materi yang guru bahas yakni mengenai tes pidato. Perhatikan semuanya ya. Nah, perhatikan di sini Bu Guru mau memberikan materi tentang seputar tes pidato. Yang disusun oleh Ibu Ita Istiani sendiri ya. Aku bahasa Indonesia kelas 8. Perhatikan di sini. Untuk tes pidato yang pertama, ini sebelumnya kalian mengingat dulu. Mengingat materi sebelumnya. Misalnya, apa pengertian dari pidato? Ada yang tahu? Menurut kalian sendiri, apa pengertian dari pidato? Ketika kalian menyampaikan ceramah atau pidato di sebuah panggung atau di forum, apa
Apa yang dimaksud dengan pidato? Ada yang tahu? Bicara di depan khalayak umum. Oke, berbicara di depan khalayak umum atau di banyak audiens, ya. Audiens itu banyak yang di depan itu memberikan semangat atau memberikan motivasi yang berada di sebuah kampung, gitu ya. Oke, selanjutnya. Lihat anak-anak, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Ya, tadi Uswatun, tadi yang kamu artikan ini ternyata ada bentuk kata-katanya yang diucapkan di depan khalayak. Misalnya, yang pertama mengenai ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diputus-putus Assalamualaikum. Waalaikumsalam, itu tak boleh ya. Harusnya diselesaikan dulu dari pertama. Coba Uswatun, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya anak-anak? Oke. Ya, oke, lanjut. Tujuannya, yang pertama, tujuannya informatif, 2 argumentatif, 3 rekreatif, 4 persuasif. Yang pertama, informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain, ya. Terus yang kedua, argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Kalau pendengar, kalau misalnya pendengar, kita mendengar pakai telinga, ya seperti itu. Oh, berarti banyak yang mendengarkan. Berarti banyak yang menyimak, mendengarkan, dan nanti seterusnya akan berbicara tentang seputar pidato. Pidato tersebut nanti ada temanya tergantung kita yang membawa seperti apa materi. Itu ya. Oke, lanjut. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Pernah nggak kalian itu misalnya membuat sebuah pantun di depan banyak orang, tapi ketika waktu itu pas kalian membuat sebuah pidato, misalnya ada yang menginginkan pantun, misalnya jalan-jalan ke pasar membeli buah jeruk, ya misalnya seperti itu pantun dalam sebuah prosesnya untuk pidato di depan umum, ya. Nah, yuk lanjut. Persuasif, pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Nah, besok kalau kalian itu membuat tes pidato, jadi harus tentukan sebuah temanya dulu. Apa yang ingin disampaikan? Tema itu adalah ide pokok dalam pembahasan tentang tes pidato. Oke, lanjut. Macam pidatonya. Yang pertama, pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang kepala negara. Contohnya, pidato Presiden RI, ya, di depan DPR atau MPR, atau pidato resmi kepala negara. 2, pidato pengukuhan. Apa itu? Jenis pidato yang diucapkan secara tradisional. Tradisional itu yang bagaimana, Bapak? Misalnya, masih menggunakan bahasanya, ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Jawa, bahasa Krama, terus ada yang bahasanya secara umum, maksudnya tidak diperbolehkan memakai kata aku. Harusnya kalau bahasa Indonesia memakai kata saya. Ya, seperti itu ya. Itu adalah resmi yang setiap hari dipakai. Pidato radio. Nah, pidato radio, jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Pernah punya radio? Nah, oke. Kalau radio kita dengarkan
Nah, di situ ada struktur teks pidato. Yang pertama, ini membuat sebuah pidato. Pembukaan, bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Oke ya. Terus yang kedua, ucapan syukur. Pernah nggak kita bersyukur? Oke. Biasanya berisi ucapan rasa syukur orator orang yang berpidato karena diberikan kesempatan pada menyampaikan pidato yang berhubungan dengan para tamu. Ya, di situ. Maksudnya di situ tamu-tamu yang misalnya yang resmi dan diundang dengan baik, bukan tamu yang sederhana gitu ya. Oke. Terus pengantar ke topik utama lah, nanti di sini ada hubungannya menentukan sama tema tersebut. Ide gagasannya mengenai apa dulu yang dibawakan, gitu ya. Yang kedua, isi pidato harus berisi info-info. Apa artinya info? Informasi penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan yang meyakinkan. Untuk apa? Untuk mendukung pandangan kamu. Pandangan kamu ketika kamu itu melihat, oh ada sang penceramah di sana yang menggunakan bahasa yang apa yang disusun. Ya, yang disusun itu adalah susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contohnya yang logis dan dikenal audiens atau pendengarnya. Dan nanti pendengarnya bisa enggak kok mencermanya gitu loh, apa yang diucapkan pada sang penceramah di depan atau yang membuat pidato tersebut. Oke, sekarang penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan. Jadi nanti disimpulkan dari hal yang disampaikan tadi. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan, menyampaikan saat itu suatu hal dan salam penutup. Nah, misalnya ada salam tadi bagaimana mengucapkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, akhirnya dijawab terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau buka salam itu jangan memakai assalamualaikum WABB, nggak boleh ya. Nah, seperti itu tidak resmi, tidak baik ya. Harusnya diteruskan ucapannya karena itu sudah ada dalam dasarnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran langkah-langkahnya seperti berikut: memilih dan menentukan topik, membuat kerangka bagian-bagian pidato, mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Bisa membedakan, oh fakta itu harus benar-benar ada, benar-benar terbukti. Oh, berarti benar-benar nyata. Oh iya, harus ada buktinya, harus punya kenyataannya bagaimana. Kalau misalnya kronologi kejadiannya itu adalah yang nyata, berarti harus punya bukti. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Terus mengumpulkan informasi yang terdiri dari data, fakta dan data. Terus yang keempat, menentukan waktu, durasi, ya kan? Ya, atau namanya pidato jika pidato itu dipraktekkan. Ya. Cuma kalau misalnya menulis, kalau kita nggak praktekkan, kita nggak bisa untuk mengetahui atau menerapkan sebuah pidato. Tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pidato salam yang biasa digunakan dalam pidato dan pernyataan yang ada di dalamnya. Peserta didik dapat menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Terus ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi fakta, data, dan kata-kata yang ilmiah dalam pidato. Ya, itu tadi ada tesnya. Terus yang keempat, peserta didik dapat mengenali kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato. Rasa simpatinya bagaimana? Terus yang kelima, peserta didik mampu menulis teks pidato. Nanti ada berdasarkan langkahnya yang sudah dipelajari. Terus yang terakhir yang keenam, peserta didik dapat memperagakan aneka
memudahkan. Dan nanti kalau misalnya sudah guru kasih tesnya, kalian maju, nanti dipresentasikan di depan teman-teman. Bagaimana cara untuk mengungkapkannya? Bagaimana cara untuk menerapkan? Ya. Sudah? Terima? Ada yang ingin bertanya? Oke, anak-anak, ibu mau membagikan lembar kerjanya LKPD untuk kalian isi nanti soal itu dan dijawab. Nanti dipresentasikan di depan salah satu temanmu, ya. Nanti kalian bisa mendengarkan, menyimak dengan baik. Itu ya. Oke, guru ini mau membagikan satu kelompok satu, nanti urut ya, guru sambil menyimak kalian untuk bagaimana cara untuk membaca. Oke. Oke, anak-anak sudah menerima semuanya ya untuk kelompok satu. Tunjukkan. Sudah menerima? Sudah. Kelompok dua. Kelompok tiga.
Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke. Itu sudah selesai. Kita lanjutkan untuk mempresentasikan di depan. Silahkan kalian persiapkan untuk mau memberikan karya untuk ke depan. Waktu untuk ke depan salah satu temanmu nanti digunakan, disimak ya dengan baik. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 3. Ada kelompok 4. Saya. Perhatikan semuanya, ada ke depan semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang nyaman dan aman, sehat, dan juga kita akan terhindar dari kuman. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori lingkungan kita. Demikian pidato singkat ini, semoga bermanfaat. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan dari salah satu temanmu atau kelompok 4 ya. Sudah, silakan nanti kalian merefleksi sendiri. Ternyata membuat sebuah pidato itu tidak mudah ya kalau kita itu enggak memahami tentang teori atau idenya dulu ya. Silahkan menanggapi dari kelompok lainnya. Saya Bu, sebelum kita membuat pidato, kita harus paham betul idenya, konsep, dan tema. Oke, ya seperti itu ya, harus menanggapi konsep dan temanya. Ada kelompok lain? Ya Bu, Silahkan, Ijam. sebelum kita menulis teks pidato, kita harus tahu audiensnya atau pidato itu ditujukan kepada siapa. Oke, ya kita harus tahu audiensnya untuk menanggapi salah satu temanmu yang dari maju di pada presentasi kita. Kan kelompok lainnya masih ada ya, silakan. Apa? Oke, kita harus menjaga kebersihan dimanapun berada. Oke, semua itu jadi materi yang Bu Guru ajarkan, yang Bu Guru tadi nyuruh sesuatu ke depan, itu berarti sudah ada hubungannya sama tes pidato, pengertiannya pidato, entah itu dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan sebagainya. Itu Bu Guru mengambil kesimpulannya bahwa tes pidato itu merupakan salah satu media yang untuk memberikan pengertian
audiens yang banyak. Nah, itu biar kita itu tahu mana yang kita dengarkan, mana yang kita tidak dengarkan. Ya. Itu dulu ucapkan terima kasih atas pembelajarannya bersama-sama di kelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.